Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena oleh kasih dan anugerahnya, kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti tayangan rohani ini. Dimanapun saudara-saudara berada, baik di rumah, di tempat kerja, atau mungkin dalam perjalanan, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengatur setiap langkah hidup kita, termasuk pertemuan kita hari ini lewat media ini. Melalui tayangan ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri kepada kami untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, menuntun kami dalam kebenaran, menghibur kami dalam kesesakan, dan memberi kami pengharapan di setiap musim kehidupan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, supaya semuanya hanya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai ayatnya ke-18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat sendiri kemalangan yang menimpa kita, bagaimana Yerusalem ini tandus dan pintu-pintunya terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku memberitahukan kepada mereka bagaimana tangan Allahku yang baik melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan mereka menguatkan tangan mereka untuk pekerjaan yang baik itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berada dalam sebuah momentum besar dan bersejarah, yaitu proses pembangunan gedung gereja baru kita. Ini bukan sekedar soal batu, kayu, semen, atau seng. Ini adalah soal hati umat Tuhan yang mau dipakainya untuk mendirikan tempat persekutuan, tempat doa, tempat penguatan iman. Pembangunan rumah Tuhan adalah cermin dari iman kita, cinta kita kepada Tuhan, dan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Nehemia memberikan kepada kita teladan bagaimana membangun, bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kembali semangat, iman, dan persatuan umat Tuhan. Ada 3 hal dalam pembacaan ini yang menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama, lihat dan sadari keadaan. Nehemia berkata, kamu melihat sendiri kemalangan yang menimpa kita. Saudara, kita harus jujur melihat kenyataan. Bangunan lama gereja mungkin sudah tidak layak, atau kita belum memiliki tempat ibadah yang representatif. Ya, kita tidak boleh nyaman dengan keadaan seperti itu. Kalau kita hanya diam, maka kita menjadi umat yang puas dengan situasi seadanya, dan lambat laun semangat rohani pun ikut merosot. Seperti Nehemia mengajak umat melihat keadaan tembok Yerusalem yang runtuh. Hari ini saya mengajak kita semua melihat kebutuhan nyata kita. Kita perlu membangun rumah Tuhan yang layak sebagai simbol kemuliaan Tuhan di tengah jemaat dan masyarakat. Hal yang kedua, bangkit dan bangun bersama. Nehemia tidak hanya menunjukkan masalah. Dia langsung berkata, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Saudara, membangun rumah Tuhan adalah tindakan iman. Ini bukan soal besar kecilnya dana, bukan soal kita kaya atau sederhana, tetapi soal kerelaan hati dan keyakinan bahwa bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Bangunan gereja adalah wujud nyata bahwa di tempat ini ada umat yang hidup, ada jemaat yang bersatu, dan ada Allah yang ditinggikan.
Jika kita membangun dengan hati, maka bukan hanya dinding yang berdiri, tetapi iman kita pun diteguhkan. Hal yang ketiga, percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Perhatikan kata-kata Nehemia, tangan Allahku yang baik melindungi aku. Apa artinya? Nehemia tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dia percaya bahwa Tuhanlah yang membuka jalan, menggerakkan hati umat, dan menyediakan segala kebutuhan. Saudara-saudara, pembangunan gereja bukan proyek manusia biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Jika kita melibatkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, uang kami terbatas. Sebagian besar jemaat sudah tua, tidak bisa lagi kerja berat. Kami sibuk. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau tangan Tuhan yang baik bekerja, semua kekurangan kita dilengkapi. Semua jalan dibukakan, semua hati digerakkan. Harus kita ingat, membangun rumah Tuhan adalah juga membangun diri kita sendiri. Gereja yang kokoh melambangkan jemaat yang kuat. Gereja yang indah melambangkan umat yang bersinar di tengah masyarakat. Jangan lihat kekurangan kita, lihatlah kekuatan Tuhan. Jangan ukur pengorbanan kita, ukurlah berkat dan penyertaannya. Kalau Nehemia bisa membangun tembok dalam 52 hari karena umat bersatu dan semangat, kita pun bisa menyelesaikan bangunan gereja ini dengan hati yang berkobar. Karena itu hari ini saya ajak kita semua, bangkitkan semangat, jangan acuh. Buka tangan, salurkan berkat. Bersatu hati, satukan doa. Percaya Tuhan yang memulai akan menyelesaikan. Ingat, rumah Tuhan adalah simbol iman kita. Bangunan boleh selesai, tapi semangat membangun, melayani, dan memuliakan Tuhan harus terus hidup. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap membangun bukan hanya gedung gereja, tetapi membangun persekutuan, iman, kasih, dan masa depan umat. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, gerakan hati setiap kami, supaya pekerjaan besar ini menjadi kenyataan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, demikianlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan terus tinggal di dalam hati kita, menuntun setiap langkah dan menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ingatlah, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan, harapan, dan impian kita, serahkanlah semuanya kepada Dia. Sebab Dia yang setia, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kita pikirkan atau kita doakan. Jika tayangan ini menjadi berkat bagi saudara, silakan dibagikan kepada keluarga, sahabat, atau siapa saja yang membutuhkan penguatan rohani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar saudara tidak ketinggalan setiap pelayanan rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.